Nah, fungsi kerongkongan bagi tubuh manusia yang berikutnya adalah dapat mencegah laju dari isi dan cairan lambung yang dapat menuju ke kerongkongan. Dalam keadaan normal, kerongkongan akan menutup pangkal yang berbatasan dengan lambung sehingga asam lambung tidak bisa menuju ke kerongkongan. Nah, istilah medis dari proses ini disebut dengan gastroesophageal reflux, yaitu asam lambung naik ke tenggorokan. Ketika asam lambung naik ke tenggorokan, hal ini bisa menyebabkan sakit tenggorokan dan suara serak, dan mungkin bisa meninggalkan rasa yang aneh di dalam mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau kemarin kita bahas sistem pencernaan manusia pada mulut, maka kali ini kita akan bahas tentang kerongkongan. Rongga mulut kita sebenarnya terhubung dengan dua jalur, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Karena itu kita pun juga masih bisa bernapas menggunakan mulut. Nah, di antara tenggorokan dan kerongkongan itu dipisahkan oleh sebuah sekat yang bernama epiglotis. Ketika kita bernapas, epiglotis terbuka dan anak tekak melipat ke bawah bertemu epiglotis. Udara akan masuk melalui pangkal tenggorokan. Sedangkan ketika kita menelan makanan, maka epiglotis akan menutup ke pangkal tenggorokan dan makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, ketika udara dan makanan masuk secara bersamaan, maka itu akan membuat epiglotis kebingungan. Hal ini bisa menyebabkan kita tersedak saat makan. Karena itu, saat makan oleh orang tua kita dilarang untuk berbicara. Setelah mulut melakukan tugasnya untuk mengunyah makanan, maka makanan akan dikirim ke kerongkongan. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dari kerongkongan. Fungsi yang pertama dari kerongkongan adalah tempat di mana seseorang akan menelan makanan yang dikonsumsinya. Fungsi yang kedua adalah mencegah adanya benda asing masuk ke dalam lambung. Kerongkongan merupakan tempat di mana sebuah makanan ditelan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, kerongkongan mempunyai 3 daerah normal penyempitan yang sering menyebabkan benda asing tersangkut di kerongkongan. Karena benda asing itu akan lebih berbahaya jika sampai ke dalam lambung. Fungsi ketiga dari kerongkongan adalah menghasilkan gerak peristaltik, yaitu sebuah gerak otot kerongkongan yang berkontraksi sehingga dapat mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Nah, fungsi kerongkongan bagi tubuh manusia yang berikutnya adalah dapat mencegah laju dari isi dan cairan lambung yang dapat menuju ke kerongkongan. Dalam keadaan normal, kerongkongan akan menutup pangkal yang berbatasan dengan lambung sehingga asam lambung tidak bisa menuju ke kerongkongan. Nah, istilah medis dari proses ini disebut dengan gastroesophageal reflux, yaitu asam lambung naik ke tenggorokan. Ketika asam lambung naik ke tenggorokan, hal ini bisa menyebabkan sakit tenggorokan dan suara serak, dan mungkin bisa meninggalkan rasa yang aneh di dalam mulut. Fungsi yang kelima dari kerongkongan adalah mencegah difusi pasif dari zat makanan ke dalam darah. Ternyata kerongkongan tidak hanya berfungsi dalam hal pencernaan manusia saja, akan tetapi juga memiliki fungsi yang lainnya. Kerongkongan memiliki fungsi lain, yakni untuk mencegah difusi pasif yang dapat terjadi dari zat makanan menuju ke dalam darah. Oke, demikian tadi sekilas tentang fungsi dari kerongkongan dalam sistem pencernaan manusia. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.